Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Yayasan Lutful Ulum, Madrasah Aliyah NU Lutful Ulum, Madrasah Sanawiyah Lutful Ulum, Madrasah Ibtidaiyah Lutful Ulum, Raudhatul Atfal Lutful Ulum, Playgroup Lutful Ulum, Pondok Pesantren Lutful Ulum, TPQ Lutful Ulum, Madrasah Diyanah Lutful Ulum menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dalam rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, misi utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak adalah moral. Akhlak adalah perilaku keseharian yang bisa kita lihat, bisa kita tonton, bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi tanggung jawab orang tua, para guru, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk moral, akhlak generasi muda menjadi akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Dengan kata lain, Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Semua ajaran Allah di dalam Al-Quran dipraktekkan, diamalkan, dicontohkan, diteladankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita ingin punya akhlak yang mulia, tidak ada cara lain, teladanilah perilaku perjuangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata aku maksudnya Nabi, maka Allah akan mencintai kamu semua dan mengampuni dosa-dosamu. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Antara lain, pertama, jadilah anak remaja yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang memuliakan kedua orang tua. Jadilah anak yang selalu mendoakan kedua orang tua, melaksanakan perintah orang tua selama tidak dalam kemaksiatan. Yang kedua, muliakanlah para guru. Guru adalah orang tua dalam hal roh atau dalam hal spiritual. Guru adalah orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan, yang mengenalkan kita nilai-nilai tauhid, yang memberikan bimbingan langsung kepada kita bagaimana kita bisa berwudu, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita memahami ajaran Allah dan Rasulnya. Menghormati, memuliakan guru adalah ibadah yang sangat mulia, karena guru adalah orang tua kita dalam hal ilmu, menjadi hubungan yang spesial bagi kita yang akan kita bawa di dunia dan akhirat. Yang ketiga, teladan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah punya hati yang peka kepada orang lain. Nabi begitu mulia akhlaknya, Nabi begitu tersentuh ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Berakhlak sesuai dengan akhlak Nabi adalah kita harus suka menolong dan membantu orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Nabi kita bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya jika hambanya suka menolong orang lain. Meneladani Nabi untuk mencapai akhlak yang mulia adalah kita harus suka menolong orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Yang keempat,
Salah satu akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tawadhu atau rendah hati, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat membanggakan diri, tetapi Nabi senantiasa menunduk ke bawah, menunduk dalam arti tidak menyombongkan diri, tetapi mampu dan berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan perintah Allah dan di dalam Al-Quran. Yang kelima, kita bisa meneladani sifat Nabi di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita membuat tradisi yang baik, tradisi yang bermanfaat bagi orang lain dalam skala yang cukup luas. Nabi kita bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sabda Nabi ini diterjemahkan oleh para ulama, oleh para sahabat. Sayyidina Umar membuat tradisi yang baik dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Sayyidina Utsman menerbitkan dan mengedarkan mushaf Al-Quran di berbagai negara-negara bagian, di berbagai cabang, di berbagai provinsi. Sayyidina Ali membuat tradisi yang baik, memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu. Dan Sayyidina Abu Bakar juga membuat tradisi yang baik, yaitu memerangi orang-orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Wali Songo di Indonesia juga membuat tradisi yang baik dengan mengadakan tahlilan, di mana dengan tahlilan itu masyarakat awam bisa berlatih membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama kita, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, membuat tradisi yang baik dengan mendirikan jam'iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang teguh mengamalkan ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dan organisasi yang menanamkan nasionalisme atau hubbul watan minal iman, cinta tanah air, termasuk bagian menyatu dalam keimanan. Semoga kita bisa meneladani akhlak agung baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan meneladani para ulama-ulama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.